Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minadh dhulami wa bil kitabati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi busyira bihi Isa bin Maryam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Kalau Rasulullah dapat nikmat itu bacanya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi lagi dapat sesuatu yang di mata manusia disukai, contoh dapat rezeki, dapat bonus, dapat kesehatan, dapat apa segala macam, buka puasa, Nabi itu bacanya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi lagi dapat musibah, Nabi juga baca Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya beda. Bacaannya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tetap alhamdulillah. Baik yang disukai ataupun yang tidak disukai. Jadi kalau disukai apa tadi bacanya? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau musibah bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa alhamdulillah? Karena biar bagaimana tetap Allah yang dipuji. Coba kalau kita sholat Allahu Akbar, apa ayat pertama yang kita baca? Terlepas perbedaan pendapat bahwa bismillah itu ayat juga, tapi lebih banyak ulama mengatakan ayat pertama Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terlepas perbedaan pendapatnya. Itu bukan masalah kita itu. Ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah, terserah ya, semua ada dalilnya. Nabi pakai bismillah, kadang juga tidak pakai bismillah, kadang juga besar bismillahnya, kadang juga disirkan bismillahnya. Mana itu sir? Seperti di Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu sir namanya. Kalau di Indonesia namanya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana benar? Dua-duanya benar. Jangan pulang dari Mekah ketinggalan bismillahnya di Mekah. Di Mekah tidak pakai bismillah. Padahal dua-duanya semuanya ada dalilnya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki memperkenalkan semua jenis macam bacaannya Rasulullah. Makanya beda-beda. Kenapakah harus beda-beda Ustadz? Harusnya satu aja biar orang nggak berantem. Bukan masalah nggak berantemnya, tapi memberikan contoh bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan cara yang berbeda. Nah, jamaah. Oh jamaah. Semangat sedikit. Kenapa alhamdulillah? Perlu kita dalami itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Ternyata kalau dalam bahasa Arab, alhamdu itu dua kata gabungan. Al-madhu wasyukru. Kalau mau bilang pujian untuk Allah, bilang al-madhu lillah. Al-madhu lillah. Ya. Kalau mau bilang terima kasih Allah, apa? Syukran lillah, asyukru lillah. Tapi kalau digabungi dua, terima kasih dan segala puji menjadi alhamdulillah. Jadi dua itu artinya alhamdulillah, terima kasih dan aku memujimu ya Allah. Kenapa digabung dua? Karena kadangkala kita terima kasih tapi tidak dipuji. Kadangkala kita memuji tapi tidak terima kasih. Coba beda, kalau lihat anak kecil, ih lucunya anaknya, masya Allah. Apakah itu terima kasih? Tidak, itu memuji. Ya, ada mobil bagus di luar misalnya, atau masuk ke rumahnya Haji Maulana, ih bagusnya rumahnya, masya Allah. Terima kasih atau memuji? Memuji. Tapi ternyata Haji Maulana sudah rumahnya bagus, dia izinkan lagi kita sholat tarawih di sini. Jadi dua ada apa? Bagusnya rumahnya Haji Maulana, terima kasih sudah diizinkan tarawih di sini. Jadi dua, namanya alhamdulillah. Ada yang dipuji tidak terima kasih, ada yang terima kasih tidak dipuji. Siapa contohnya? Nabi Musa kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, tidak ada itu syukur-syukur nu Musa. Saya kasih besar kau itu. Kau tinggal di rumahku dulu waktu kecil Musa. Kau itu Musa waktu kecil diambil kau sama istriku di sungai.
Lalu saya besarkan kau, saya kasih kau pakaian terbaik, saya kasih kau makanan terbaik. Pas kau besar kau melawan saya. Kata Fir'aun, tidak adakah rasa terima kasihmu? Apa kata Nabi Musa? Terima kasih banyak Bapak angkat, tapi tetap kau bukan Tuhan. Nah, tetap perbuatanmu tercela. Jadi dia tidak puji Fir'aun, tapi dia terima kasih sama Fir'aun. Nah, kepada Allah dua, terima kasih dan pujian untuk Allah. Alhamdulillah. Apa itu alhamdu? Alhamdu itu kata benda. Alhamdu itu bukan kata, kalau saya bilang begini, saya memuji Allah atau saya memuji Haji Maulana, itu kata kerja atau kata benda? Ya, bahasa Indonesia ini pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya saya memuji Bapak Ibu, itu kerja atau benda? Kerja. Karena saya sedang memuji. Kalau bilang Ki, saya memuji Allah, itu kerja atau benda? Kerja. Kerja, karena sedang, toh saya sedang bekerja, sedang memuji Allah. Tapi Al-Quran, kalau mau bilang saya sedang memuji Allah, bahasa Arabnya Ahmadullah. Saya sedang memuji Allah. Tapi kenapa di sini di ayat tidak bilang Ahmadulillahi Rabbil Alamin, saya memuji Allah Tuhan semesta alam. Kenapa justru ayatnya bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Tidak pakai saya di situ. Segala puji hanya milik Allah. Apa bedanya? Kalau saya bilang Ahmadulillah, itu saya memuji Allah. Tapi kalau bilang ke Alhamdulillah, pujian milik Allah. Kalau Alhamdu itu kata benda, Ahmadu itu kata kerja. Kenapa Allah pakai kata benda? Karena Allah tidak butuh kita. Tidak butuh saya. Saya memuji Allah, berarti harus ada saya. Tapi Allah bilang segala puji bagi Allah. Terserah mau ada puji kah, tidak ada puji kah, tetap saya terpuji. Nah, Alhamdulillah. Jadi Allah tidak butuh pujian, tak. Kita yang butuh untuk memuji Allah. Nah, sekarang kalau kata kerja, sekarang saya bilang saya memuji Allah, itu saya memuji Allah bisa sekarang, bisa nanti, bisa dulu, bisa tadi siang, bisa sebentar malam, bisa minggu depan. Apa artinya? Terikat dengan waktu. Kalau saya bilang saya memuji ibu-ibu, berarti kapan saya pujinya? Sekarang. Sebentar kalau saya sudah pulang, apakah saya masih memuji ibu? Sudah tidak. Karena saya tidak lagi memuji. Kalau saya bilang, kalau kata kerja terikat dengan waktu. Tapi kalau kata benda, pujian milik Allah, kira-kira terikat waktu atau tidak? Tidak. Maka pujian selamanya milik Allah. Ini baru alhamdu ini. Baru alhamdu. Alhamdulillahi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah pakai lillahi di situ? Kenapa Allah? Padahal namanya banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kenapa Allah tidak bilang begini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah pakai Alhamdulillahi? Kenapa bukan lirrahmani atau lirrahimi? Alhamdulillahirrahimi. Tapi Allah pakai Alhamdulillahi. Kenapa Allah? Ya. Oh, ini Masya Allah tabarakallah. Karena Allah baru perkenalan. Bayangkan saya datang kepada ibu-ibu, perkenalkan saya Ustadz. Kira-kira lucu atau tidak itu kalau saya datang tiba-tiba, perkenalkan saya pedagang, perkenalkan saya bisnismen. Harusnya saya sebut nama dulu dong. Perkenalkan saya Syam, saya Imam Tarwi di sini. Sama dengan Allah. Namanya Allah, sifatnya Allah, semua kebaikannya Allah terkumpul dalam satu nama. Siapa itu? Allah. Dalam Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Semua namanya terkumpul dalam satu nama, yaitu Allah. Maka ada orang bertanya, Ustadz, apa doa yang paling bagus? Mau kita tahu doanya Rasulullah. Rasulullah pernah lagi istirahat di bawah pohon.
Tiba-tiba pas istirahat di bawah pohon, kata sahabat, di sini aja dulu ya Rasulullah, tunggu kami carikan pelapa kurma supaya engkau bisa baring di sana. Akhirnya sahabat pergi carikan pelapa kurma, Rasulullah gantung di ranting pohon pedangnya. Datang musuhnya, datang orang kafir, diambilnya pedangnya. Kata orang kafir ini, Muhammad, ini saat yang kutunggu-tunggu. Tidak ada orang di dekatmu, 1 lawan 1. Tidak ada yang bisa tolong kau sekarang Muhammad. Siapa yang mau tolong kau sekarang? Lehernya Rasulullah ditancapkan pedang sama ini orang kafir. Apa jawabannya Rasulullah? Apa doanya? Allah. Bergetar tangannya ini orang kafir, jatuh pedangnya, diambil sama Rasulullah, serangan balik. Langsung ditancapkan di lehernya ini orang kafir. Kata Rasulullah, siapa mau tolong kau sekarang? Kata orang kafir, kau orang baik Muhammad. Dilepaskan sama Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allah. Itu doanya. Allah. Itu saja. Kalau orang sebut Allah pakai hatinya, bukan hanya lisannya, lalu dia sebut Allah, meyakini dalam nama Allah dia maha pengasih, dia maha kuat, dia kasih rezeki, dia kasih penyakit, tapi dia juga yang menyembuhkan. Dia yang kasih saya rezeki yang luas. Sekarang lagi ditahan karena ada corona. Dia yang begini, dia yang begini, dia yang begini. Terkumpul dalam satu nama, Allah. Yakinkan bahwa dia yang maha menolong, dia yang kasih kita hidup, dia juga kasih kita makan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang kasih hidup, tidak mungkin dia telantarkan kita. Ya Allah, kenapa kau kasih corona seperti ini? Tidak bisa saya berdagang ya Allah. Ya, waktu panen saya itu bulan Ramadan, semua kena, pedagang kena, penceramah itu waktu panennya itu Ramadan. Iya, penceramah itu kalau Ramadan, ceramah sahur, ceramah subuh, ceramah duha, pengajian asar menjelang maghrib, belum lagi ceramah buka puasa, belum lagi ceramah taraweh, belum lagi mabit. 6 kali satu hari ceramah. Bayangkan itu panen. Belum lagi kayak saya, sudahlah di TV taraweh jadi imam juga. Banyak penceramah, ceramah saja kabur, ya kan, tidak tarawih. Kalau saya sudahlah ceramah, imam tarawih juga, double amplopnya. Tapi bulan Ramadan ini, tahun ini tidak ada sama sekali. Syuting saja itu tidak boleh pakai jamaah. Awalnya kita tidak ada syuting, tapi akhirnya diizinkan kalau pekerjaan media. Ya. Sekarang pengajian lewat Zoom, terpaksa amplopnya lewat internet juga. Iya, tapi hikmahnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertama kali saya puasa tidak di rumah. Puasa pertama kali. Adekku kejebak di Madinah, tidak bisa pulang juga. Ya, cuma adekku yang nomor 3 yang berani kemarin pulang. Hari terakhir pesawat ada itu. Kalau sekarang sudah tidak ada pesawat. Hari Kamis dia langsung pulang ke Makassar. Itu pun langsung dikarantina lagi. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata pahalanya banyak. Contohnya tahun ini itu imam tarwih terbanyak sepanjang masa. Ya, ini Ramadan imam tarwih terbanyak sepanjang masa karena di setiap rumah ada imam tarwihnya. Yang tidak. Kata bapak-bapak, jangan ke imam tarwih, imam maghrib saja gemetar. Ya, alhamdulillah banyak orang. Itu yang paling banyak pencarian di Google itu. Kalau bapak mau tahu terbanyak sekarang ini doa tarwih. Panduan imam tarawih, karena banyak yang mendadak jadi imam tarwih di rumahnya. Ya Allah. Terus panduan bagaimana jadi imam kalau pakai Quran, bolehkah? Boleh. Cara pertama pakai Quran kecil, ya, pakai Quran kecil. Cara pertama. Cara kedua Quran besar, taruh di depan. Jangan di tempat yang rendah, usahakan agak tinggi sedikit, di atas lutut lah ya, agak tinggi. Ini bagus nih. Nah, taruh depan Quran besar, cuma jangan pakai kipas angin. Lain dibaca langsung tak balik halamannya. Nah, di Makassar masih ada begitu. Ada masjid di daerah Barukang itu imamnya orang tua, tidak mau diganti. Bukan hafiz. Jadi dia pakai Quran. Itu anak kecil banyak yang hafiz di situ. Kata dia, kita ini percuma pergi hafal Quran kalau dia tidak mau diganti jadi imam. Jadi imam sudah pakai Quran juga. Anak-anak pergi matikan lampu.
khusus lampu imam, habis sudah. Nah itu boleh pakai Quran kecil, boleh pakai ini, boleh juga pakai HP. Tapi kalau pakai HP, pakai airplane mode. Dimatikan dulu datanya itu. Jangan sampai lagi baca Quran, masuk WA, dibaca dulu WA-nya, baru dilanjut bacaannya. Boleh juga pakai HP. Kalau ruku, taruh di kantongnya. Kalau tidak ada kantong, taruh di bawah. Pas naik, ambil lagi. Ini termasuk gerakan yang dimaklumi atau gerakan yang dimaafkan. Memang dalam mazhab Syafi'i tidak boleh 3 gerakan yang disengaja. Ya, tidak boleh. Aman itu gerakan sengaja. Pokoknya tidak gatal kepalanya dia pergi garuk, ya. Itu gerakan sengaja. Tapi kalau gatal banget boleh digaruk, ya. Ya, termasuk kalau ini darurat kan ambil Quran. Boleh saja pakai Qurannya untuk baca, ya. Itu untuk imam tarawih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tentang puasa itu kutiba alaikumusiyam itu berada di surah Al-Baqarah. Ya, berada di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalau kita lihat keseluruhan itu isinya tentang Bani Israel. Ya, makanya kata Allah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, diwajibkan untuk kalian puasa seperti puasanya orang sebelum kalian. Siapa itu sebelum kalian disebutkan itu? Bani Israel. Apa bedanya? Tapi sayangnya Bani Israel tidak bertakwa. Sayangnya Bani Israel puasa sama dengan kita, tapi tidak berhasil mendapatkan takwa. Nah, kita disuruh puasa supaya kita mendapatkan yang namanya takwa. Apa itu takwa, Ustaz? Takwa itu diambil dari kata wiqayah atau ittiqa. Apa itu wiqayah? Wiqayah itu hati-hati. Mau keluar rumah, dia kunci rumahnya. Nah, itu takwa itu. Ya. Mau keluar rumah, dia kunci rumahnya. Lagi bawa mobil kecepatan tinggi, lihat lampu kuning, kira-kira kalau lampu kuning direm atau digas? Kalau lampu kuning direm atau digas? Kalau di Jakarta ini digas. Padahal kalau takwa itu lihat lampu kuning dia sudah rem. Ya, dia takut, hati-hati. Takwa itu dipakai nanti di akhirat. Apa itu? Hati-hati. Siapa tahu di akhirat dia mendapatkan siksa. Itu yang disebut dengan kehati-hatian. Banyak orang mengartikan takwa itu takut. Kalau bilang kita takwa itu takut, seakan-akan Tuhan itu menyeramkan, seakan-akan Tuhan itu galak, ya. Tapi takwa itu bukan. Takwa itu senjata untuk kita berhati-hati. Orang mau keluar rumah perisai, keluar rumah dia kunci dulu rumahnya. Kenapa? Dia lindungi isi rumahnya. Sama dengan kita. Orang puasa supaya bertakwa. Apa itu? Supaya dia jaga dirinya. Nah, itu ketakwaan namanya. Ittaqullah. Dan modal takwa inilah yang kita pakai nanti masuk surga. Intinya puasa adalah ketika kita mencapai derajat yang namanya takwa. Takwa itu apa? Adanya kehati-hatian dalam diri. Siapa tahu nanti di hari kiamat kita mendapat banyak pertanyaan atau kita sudah mendapatkan perisai. Apa perisainya? Yaitu wiqayah atau rasa kehati-hatian terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabar selama musibah, sabar selama corona ini. Itu pesan inti daripada bulan suci Ramadan. Mungkin Ramadan ini adalah yang paling khusyuk di. Apalagi ada pernah dengar itu video 15 Ramadan mau ada dukhan, mau ada asap. Yang pertama, kalau memang Rasulullah itu tidak pernah bohong. Takutnya kalau kita yang share lalu sampai di umat non muslim, Nabi bilang baru tidak ada dukhan di 15 Ramadan, nah ejekin orang non muslim. Salah prediksi nabinya. Karena kita jual-jual, bilang Nabi yang bilang. Padahal bukan Nabi yang bilang. Kau yang keluarkan hadis tidak sahih. Baru kau pergi share di situ. Kata teman kita yang non-muslim, salah prediksi orang Islam. Salah nabinya. Rasulullah yang kena. Padahal bukan Rasulullah yang tidak sahih perkataannya. Perawinya yang tidak sahih. Tidak sahih sampai di kita. Ternyata Rasulullah tidak pernah bilang begini. Jadi apa pelajarannya? Kalau lihat video begituan, kita harus waspada. Ternyata siapa tahu hadisnya adalah sahih, benar Rasulullah pernah ngomong begitu, maka itu menambahkan kita kehati-hatian tadi, takwa itu. Bertakwa maki khusyuk maki salat. Siapa tahu memang terjadi demikian. Kalau memang tidak terjadi, apa salahnya kita berhati-hati? Ya, apa salahnya kita merasa, bukankah kalau mau khusyuk salat selalu bayangkan ini adalah salat terakhir saya. Kalau mau khusyuk Ramadan, selalu bayangkan ini Ramadan terakhir saya.
Ya, Ramadan terakhir saya. Mau khusyuk puasa, bayangkan ini puasa terakhir saya. Mau khusyuk sujud, bayangkan ini sujud terakhir saya. Ya, jadi bagaimana itu kalau ada video begitu Ustaz? Ya udah, jadi pelajaran aja. Mudah-mudahan kalau memang terjadi kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau memang tidak terjadi, ya udah, apa salahnya untuk berhati-hati. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.